Halo semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Devina Dita. Alhamdulillah kita sudah masuk Ramadan hari ke-7 dan Quranic Doa part 7. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk belajar lebih dekat dengan doa yang sangat relevan dengan tantangan hati kita. Dalam perjalanan hidup pasti ada momen-momen dimana kita susah banget untuk mengendalikan emosi. Entah itu rasa marah, dendam, atau keinginan membalas perlakuan buruk orang lain. Saat itu hati kita ada di persimpangan, tunduk pada bisikan setan, atau tetap kokoh menjalankan kebaikan. Dan doa ini adalah tameng bagi hati kita dari godaan yang tidak terlihat. Ayat ini turun dalam rangkaian perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang tertuang dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 96. Allah memerintahkan Rasulnya untuk menghadapi keburukan dengan kebaikan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Namun kita tahu ini bukan perkara mudah. Berbuat baik sama orang yang sudah jahat kepada kita itu adalah hal yang sulit dilakukan. Ketika seseorang berbuat buruk kepada kita, balasan alam yang sering muncul di kepala kita dan di hati kita adalah keinginan untuk balas dendam. Untuk membalas dengan perlakuan yang serupa. Kalau aku menderita, dia juga harus menderita, gitu kan? Rasa marah dan kesal kadang hal yang nggak bisa kita hindarin. Dan di saat yang seperti ini, bisikan setan hadir untuk ngompor-ngomporin kita agar amarah kita semakin meluap-luap dan semakin panas. Bisikan setan itu datang untuk memprovokasi kita dan membuat kita terjebak dalam lingkaran amarah yang sia-sia. Allah itu tahu banget tentang sifat lemah manusia. Kemudian Allah memberikan solusi dalam bentuk doa. Pada ayat 97 dan 98 adalah instruksi untuk memohon perlindungannya dari dua hal penting, yaitu bisikan setan yang menghasut, kemudian kehadiran setan dalam setiap urusan kita. Seolah-olah Allah berpesan, jika engkau ingin berhasil menolak keburukan dengan kebaikan, mintalah perlindunganku dari bisikan setan. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengamalkan doa ini, bukan karena beliau lemah, melainkan sebagai pengajaran bagi kita semua. Bahkan Rasulullah SAW yang hatinya paling bersih dan kuat tetap membutuhkan perlindungan Allah dari gangguan setan. Melalui doa ini, Allah menunjukkan kepada kita bahwa keberhasilan mengendalikan emosi bukanlah soal kekuatan diri semata, melainkan sejauh mana kita bisa bergantung pada pertolongan Allah. Dalam Quran Surah Al-Mu'minun 97-98, Allah memberikan dua doa perlindungan yang saling melengkapi. Keduanya adalah tameng dari bisikan dan kehadiran setan yang berpotensi menggoda manusia untuk menyimpang dari jalan kebenaran. Mari kita bahas setiap bagian dari doa ini. Yang pertama, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan. Ayat ini adalah permohonan perlindungan dari hamazat, yaitu bisikan setan, yang dijelaskan dalam tafsir Imam Alusi sebagai dorongan yang kuat. Ada kata mihmaz, yaitu alat besi yang digunakan oleh penunggang kuda untuk mendorong kudanya agar berlari cepat atau melompat. Penggunaan kata ini menggambarkan bisikan setan dan dorongan pada kemaksiatan, karena kemiripan yang nyata antara keduanya. Mendorong manusia untuk bertindak tanpa berpikir jernih. Bisikan ini juga berupa amarah, iri hati, atau keinginan untuk membalas kejahatan dengan keburukan. Dalam tafsir Imam Alusi disebutkan, hamazat itu seperti cambukan tajam yang mendorong kepada jurang emosi. Sedangkan yahdurun, kehadiran setan, adalah bentuk godaan yang lebih langsung, yang bisa merusak ketenangan dalam momen-momen penting, seperti sholat atau bahkan menjelang kematian. Allah dengan rahmatnya memberikan kita alat untuk melawan bisikan setan, yaitu isti'adzah, berlindung kepadanya. Ini menunjukkan bahwa manusia sekuat apapun tidak bisa melawan setan itu sendirian. Hanya Allah yang mampu melindungi hati kita dari godaan yang tidak terlihat. Sebagai manusia kita harus menyadari bahwa bisikan setan itu nyata dan beragam. Kadang mereka muncul sebagai amarah, kadang sebagai rasa ingin membalas dendam, dan memohon perlindungan kepada Allah adalah langkah awal untuk menjaga hati tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh dorongan negatif. Kemudian, wa'udzubika rabbi ayyahdurun. Aku berlindung kepadamu agar mereka tidak mendekatiku. Bagian kedua dari doa ini adalah permohonan agar dijauhkan secara fisik dan spiritual dari kehadiran setan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, doa ini relevan dalam berbagai situasi, baik yang rutin seperti makan, tidur, atau bekerja, hingga saat-saat kritis seperti menjelang kematian. Kehadiran setan di dekat manusia meskipun tidak terlihat bisa mempengaruhi pikiran, hati, dan tindakan. Ibnu Ashur menambahkan bahwa doa ini penting dalam menjaga hati dari tergelincir dalam balas dendam atau keburukan,
terutama saat menghadapi perlakuan buruk orang lain. Berzikir dan mengingat Allah adalah tameng yang ampuh agar setan tidak memiliki ruang untuk mendekat. Dengan membaca isti'adzah yang tadi, kita melibatkan Allah dalam segala urusan, sehingga setan tidak punya celah untuk mengganggu. Maka inilah pentingnya isti'adzah dalam segala aspek kehidupan. Kalau ada yang belum tahu isti'adzah itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu isti'adzah. Coba deh lihat bagaimana Rasul kita, Nabi Muhammad SAW, menghadapi tantangan besar dari kaum Quraisy. Mereka mencemooh, menyakiti, bahkan berusaha untuk menghalangi dakwah beliau. Namun melalui doa ini, Rasulullah mendapatkan kekuatan untuk tetap berbuat baik meskipun mereka jahat sama Rasulullah. Seperti dalam ayat sebelumnya, tolaklah keburukan dengan cara yang lebih baik. Doa ini menjadi tameng bagi Rasulullah agar tidak tergelincir dalam amarah dan keinginan untuk balas dendam. Sebaliknya, Rasulullah tetap kokoh dalam kesabaran dan ketulusan, menunjukkan bahwa perlindungan Allah adalah kunci utama untuk menjalani perintah-perintahnya, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Maka jangan heran ketika kita sudah mengamalkan doa ini, ada perubahan pada hati kita. Hati menjadi lebih tenang, kemudian lebih teguh, dan kontrol emosi yang lebih baik. Doa ini adalah salah satu pengingat untuk kita bahwa kehidupan adalah medan perjuangan, dan setan adalah musuh nyata yang harus kita lawan. Setan tidak hanya menggoda dengan amarah, tetapi juga dengan kemalasan, keraguan, atau keinginan untuk menyimpang dari kebenaran. Jadi kalau misal kita lagi malas ibadah, malas sholat, malas ngaji, malas taklim, nah itu bagian-bagian dari godaan setan yang harus kita lawan dan harus kita kalahkan. Maka penting banget bagi kita untuk mengamalkan doa ini, membaca ta'awuz setiap kita ingin melakukan kebaikan biar setan tuh tidak menggoda kita, biar kita tuh gak jadi melakukan itu. Dan minta sama Allah kekuatan agar kita bisa melawan bisikan-bisikan itu. Semoga dengan doa ini kita bisa lebih mudah menjalankan kebaikan dan juga menghilangkan rasa dendam, iri, dan segala penyakit dalam hati kita. Itu aja insight yang bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga besok kita bisa ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.